Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat bertemu kembali untuk belajar pelajaran bahasa Arab. Minggu lalu anak-anak sekalian sudah menulis mufradat pelajaran kedua kita, ad-darsus tsani fi hurfatil muzakarah. Itu yang telah Ananda tulis di buku catatannya, dibaca-baca kembali, diulang-ulang kembali terkait kosakata-kosakata supaya terbiasa dalam melafalkan bahasa Arab. Ad-darsus tsani artinya pelajaran kedua fi hurfatil muzakarah, di ruang belajar. Nah, untuk minggu ini kita akan menerjemahkan al-qiraah. Untuk itu terlebih dahulu nanti ditulis dulu al-qiraahnya, baru dituliskan terjemahan atau arti dari al-qiraah tersebut di bawah, seperti yang Bapak buat di video ini. Al-qiraah. Hashim tilmidun fis saffil ghamis. Hashim tilmidun. Hashim nama orang Hashim, kemudian tilmidun. Hashim seorang murid. Fis saffil ghamis, di kelas 5. Fis saffi itu artinya kelas. Ghamis berasal dari kata ghamsun, 5. Kemudian fi madrasati miftahil jannatil ibtidaiyah, di madrasah ibtidaiyah miftahul jannah. Nah, kemudian huwa waladun nasitun, dia anak yang aktif. Mustahidun, huwa waladun nasitun mustahidun. Huwa dia, waladun anak yang nasitun, anak yang aktif. Kemudian mustahidun rajin. Lahu khurfatul mudzakarah nazifatul munazzamah. Ia memiliki ruang belajar. Yang memiliki ruang belajar ini adalah Hashim. Nazifatul munazzamah, teratur bersih. Jadi rapi, bersih, itu maksudnya ya. Ruang belajarnya si Hashim ini rapi dan bersih. Kemudian fi khurfatil mudzakarah, di ruang belajar di ruang belajarnya Hashim ada maktabun. Apa arti maktabun? Meja. Kemudian wa khizanatun, lemari. Warafun, rak, ini sambungannya ya. Waraful kutubi, rak buku. Wa misbahun, dan lampu. Alal rufuf, di atas rak. Kutubun kathirah, banyak buku. Kutub itu buku, kathirah banyak. Wajara idu jadidah, dan koran baru. Hunaka, di sana. Kutub tarikh, di sana ada buku sejarah. Wa kutubu, dan buku lughatil al-lughah. Wa kutubul lughah, dan buku bahasa. Wa kutubul fiqhi, dan buku fikih. Wa ghairuha, dan lainnya. Alal maktabi mahfazatu jamilah. Alal maktab, di atas meja. Maktab artinya meja ya. Mahfazatun jamilah, tas yang cantik. Di atas meja ada tas yang cantik. Fil mahfazati, di dalam tas, di tas. Kutubun kathirah, banyak buku. Mislu, contoh atau misalnya. Kutubil fiqhi, tadi sudah diterjemahkan, buku fikih. Wa kutubil lughah, dan buku bahasa. Wa kitabit tarikh, dan kitab atau buku sejarah. Wa ghairuha, dan lainnya.
Nanti diperhatikan mana dia bahasa Arabnya dan mana kosakata atau terjemahannya. Jadi kenapa Bapak buat seperti ini? Supaya anak-anak tahu, oh bahasa Arabnya kutubul fiqhi, artinya buku fikih. Wa kitabit tarikh, tarikh artinya sejarah. Ini tarikh artinya dia langsung di bawahnya supaya mudah tahu kita mana bahasa Arab dan mana terjemahannya. Nah, dari terjemahan ini nanti baru bisa kita menjawab soal-soal yang ada di buku. Kalau tidak tahu terjemahannya atau tidak paham, tidak memahami dari yang diterjemahkan, tidak tahu mana bahasa Arabnya dan tidak tahu apa yang dimaksud dengan soal, jadi nanti tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di buku. Nah, untuk tugas, perhatikan sebagai berikut. Ini tugasnya. Ajib anil al-islatil atiyah. Jawablah pertanyaan berikut ini. Pertanyaan-pertanyaan ini berhubungan dengan tadi al-qiraah yang kita terjemahkan. Dengarkan baik-baik soal dan terjemahannya. Nanti dijawab ya. Jawabannya bukan bahasa Indonesia, jawabannya bahasa Arab. Ini Bapak hanya menerjemahkan soalnya. Nanti dijawab dalam bentuk bahasa Arab. Fi ayyi saffin yata'allamu Hashim? Di kelas berapa Hashim belajar? Yata'allam. Di kelas berapa Hashim belajar? Atau Hashim di kelas berapa sekarang dia? Tadi setelah dilihat di terjemahan sebelumnya, di video sebelumnya tentang al-qiraah tadi. Kelas berapa si Hashim? Jawab dalam bahasa Arab. Yang kedua, madza fi khurfatil muzakarah? Apa saja di ruang belajar? Apa saja yang ada di ruang belajar? Perhatikan kembali tadi terjemahan sebelumnya, al-qiraah tadi. Jawab dalam bentuk bahasa Arab. Bukan arti yang dibuat, bukan bahasa Indonesia yang dibuat, tapi buat dalam bahasa Arab. Hal fi khurfatil muzakarah khijanah? Apakah di ruang belajar ada lemari? Kalau ada dijawab dengan na'am. Fi khurfatil muzakarah. Kalau bukan jawabnya la. Kemudian nomor 4. Hal fi khurfatil muzakarah rafun? Apakah di ruang belajar ada ra? Kemudian yang terakhir, madza 'ala rafun? Apa saja yang di atas ra? Al-rafun, tulis apa saja yang ada di atas meja, apa saja yang ada di atas ra. Cukup mudah karena tinggal melihat terjemahan tadi yang di atas, tapi dibuat bahasa Arabnya, bukan terjemahannya yang dibuat. Paham ya? Bapak sudah membantu menerjemahkan, sudah diterjemahkan juga pertanyaannya, tinggal menjawab soal ini dalam bentuk bahasa Arab. Tulis di lembaran kertas atau selembar kertas atau double folio. Kerjakan dengan rapi. Mudah-mudahan yang menulis anaknya ya, bukan orang tuanya, supaya anaknya terbiasa menulis Arab. Terima kasih. Syukran katsiran. Mudah-mudahan kita dapat bertemu di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.